Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Video ini saya buat sebagai penyempurnaan dari video tutorial sebelumnya, yaitu yang membahas tentang cara mengolah nilai siswa. Jadi pada tutorial ini, kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat dalam mengolah nilai siswa. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk langkah awal, silakan teman-teman download dulu bahan praktiknya pada link yang sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, yang pertama kita akan coba dulu untuk menghitung jumlah nilai siswa. Caranya adalah klik dulu pada sel ini, sel jumlah nilai siswa pada siswa yang pertama. Kemudian pada menu home, di sebelah kanan atas, klik icon auto sum. Sehingga nanti akan muncul langsung rumusnya seperti ini. Lalu langsung saja kita tekan enter. Nah, sehingga nanti akan langsung muncul jumlah nilainya. Kemudian untuk rumus ke bawahnya cukup kita klik pada sel yang sudah diberi rumus. Lalu tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawahnya sampai berubah jadi plus warna hitam. Lalu double klik di sini. Kita coba cek. Nah, sudah sampai bawah. Atau bisa juga kita gunakan cara seperti ini. Jadi klik dulu pada sel yang sudah diberi rumus. Lalu drag pada sudut kanan bawahnya sampai baris yang paling bawah. Nah, oke, selesai untuk rumus jumlah nilai siswa. Kemudian langkah berikutnya kita akan coba untuk menghitung nilai akhir siswa. Nah, untuk menghitung nilai akhir kita akan gunakan dua opsi. Yang pertama adalah dengan menghitung nilai rata-rata dari seluruh nilai. Dan untuk opsi yang kedua yaitu dengan mengambil prosentase nilai yang berbeda dari setiap nilai yang ada di sini, gitu ya. Sekarang kita coba dulu dengan opsi yang pertama yaitu nilai akhirnya kita ambil dari nilai rata-rata pada seluruh nilai. Caranya adalah pertama klik dulu pada sel ini, kemudian masih pada menu home kita klik tanda panah di icon auto sum, kemudian klik average. Nah, nanti akan muncul rumusnya seperti ini, hanya saja ini harus kita ubah sedikit. Kita lihat. Ini rumus yang dihitung adalah rata-rata dari E14 sampai L14. Sementara L14 isinya adalah jumlah nilai. Jadi seharusnya sampai K14. Sehingga di sini huruf L-nya harus kita ganti, kita hapus, ganti dengan huruf K. Nah, jadi artinya adalah ini menghitung nilai rata-rata dari sel E14 sampai K14. Lalu tekan enter. Bisa seperti itu. Atau bisa juga tadi setelah kita klik average di sini, kemudian langsung saja pada keyboard tekan tombol shift dengan tombol panah sebelah kiri. Nah, sehingga nanti akan berubah yang tadinya L14 berubah menjadi K14. Sama saja ya. Boleh kita ketikkan secara manual, boleh juga kita tekan tombol shift dengan tanda panah sebelah kiri gitu ya. Oke, tekan enter, kemudian rumus ke bawahnya cukup kita klik pada rumus yang tadi lalu double klik sudut kanan bawahnya. Nah, itu adalah rumus untuk menghitung nilai akhir dengan opsi yang pertama, yaitu dengan mengambil nilai rata-rata dari seluruh nilai yang ada. Sekarang kita coba untuk opsi yang kedua, yaitu nilai akhirnya diambil dari nilai prosentase yang berbeda pada setiap nilainya. Jadi misalnya seperti ini, kita klik saja di sini, kita berikan prosentasenya misalnya untuk ulangan harian 1, kita ambil 10%, ulangan harian 2 10%, tugas misalnya 5%, tugas 2 masih 5%, praktik 15%, PTS-nya misalnya sama 15%, PAS-nya 30%. Kemudian kita harus pastikan dulu bahwa semua prosentase yang ada di sini itu totalnya harus 100% ya. Kita klik saja icon auto sum, enter. Nah, kita lihat 90% berarti harus ada yang diubah. Misalnya yang 15% ini ganti jadi 20. Ini juga di 20. Nah, sehingga total prosentasenya ada 100%. Nah, kemudian setelah kita tentukan prosentase dari setiap nilainya, langkah berikutnya barulah kita buatkan rumus untuk nilai akhirnya. Jadi nanti nilai akhirnya akan didapat dari perkalian ini dengan nilai ulangan harian 1, sekian persen dari ulangan harian 2, sekian persen dari tugas 1, dan seterusnya sampai 30% dari nilai PAS gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil perhitungan dari cara tersebut, kita bisa menggunakan rumus sum product. Caranya kita klik di sini, lalu ketikkan sama dengan, kemudian sum product. Seperti ini penulisannya, kemudian kurung buka, kemudian blok dari mulai prosentase yang pertama sampai terakhir, jadi prosentase ulangan harian 1 sampai PAS. Kemudian pada keyboard tekan tombol F4 sehingga alamat sel ini berubah menjadi alamat absolut, jadi ada tanda dolarnya. Kalau tidak berhasil menggunakan tombol F4, coba tekan Fn dengan F4. Kalau tidak berhasil juga, maka kita bisa ketikkan secara manual. Jadi kan tadi kan awalnya selnya seperti ini, lalu kita ketikkan secara manual tanda dolarnya sebelum nama kolom seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian sebelum nama barisnya. Jadi dolar nama kolom, dolar nama baris, dolar nama kolom, dolar nama baris gitu ya. Kalau tidak berhasil dengan tombol F4 atau tombol Fn F4. Nah, kenapa harus dibuat menjadi sel absolut seperti ini? Maksudnya adalah agar nanti ketika rumus ini kita copy ke bawah,
nilai prosentase yang diambil tetap mengarah ke alamat ini gitu ya. Karena kalau kita tidak absolutkan, nanti nilai prosentasenya mengarah ke sel yang berbeda. Nanti kita buktikan di belakang ya. Jadi ini kita lanjutkan dulu. Berikutnya kita ketikkan titik koma atau koma. Silakan lihat panduan yang ada di bawahnya. Karena di saya munculnya titik koma, maka saya gunakan titik koma. Kemudian langkah berikutnya kita blok dari nilai ulangan harian 1 sampai nilai PAS pada siswa yang pertama. Kemudian kurung tutup. Nah, jadi rumus sum produk ini nanti akan menghasilkan nilai perhitungan dengan logika seperti ini ya. Jadi ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, ditambah ini dikali ini, sampai yang paling akhir ini dikali ini. Gitu ya. Kemudian tekan enter. Nah, hasilnya adalah 79. Kemudian sama seperti tadi untuk bawahnya, kita klik pada sel yang sudah diberi rumus, lalu double klik di sudut kanan bawahnya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini kan rumus yang pertama, parameter yang pertamanya mengarah ke E11 sampai K11, lalu parameter keduanya mengarah ke E14 sampai K14. Ketika ini kita copy rumusnya ke baris yang ini, nah parameter pertama tetap mengarah ke E11 sampai K11, tapi parameter keduanya mengarah ke E25 sampai K25. Begitu seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Nah, sementara kalau tadi rumusnya tidak kita jadikan sel absolut, nah pada alamat yang ini tadi kan kita blok dari sini sampai sini. Nah, kita tidak menekan tombol F4 atau tidak menjadikan rank ini menjadi absolut. Coba kita enter. Lalu kita copy rumusnya ke bawah. Nah, kita lihat nilainya jadi kacau, gitu ya. Kita coba buktikan ya. Kita coba lihat kenapa ini menjadi kacau. Nah, jadi rumus ini kesalahannya adalah karena parameter pertamanya mengarah ke sel ini. Padahal seharusnya dia mengarah ke sel atau alamat ini ya, yang berisi nilai prosentase. Sehingga pada rumus yang tadi, nah di rumus yang parameter yang pertamanya mengarah ke nilai prosentase, kemudian kita tekan tombol F4 agar menjadi absolut, sehingga ketika kita copy rumus ini ke bawah sampai ke bawah pun dia tetap mengarah ke parameter yang berisi nilai prosentase gitu ya. Nah, kemudian nantinya jika kita ingin mengubah prosentase dari setiap nilainya, misalnya kita ingin mengubah prosentase untuk nilai ulangan harian 1 pengen 15%, ulangan 2 juga sama 15%. Nah, kita lihat prosentase totalnya jadi 110, berarti harus ada yang dikurangi. Misalnya ini jadi 15%, ini jadi 15%. Nah, sehingga totalnya 100%. Maka nanti nilainya pun akan berubah sesuai dengan nilai prosentase yang kita tentukan di sini. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya kita melihat tampilan seperti ini, rasanya kurang bagus kalau ada prosentase seperti ini di atas daftar nilai ya. Nah, sehingga ini harus kita sembunyikan. Caranya adalah kita sisipkan dulu baris kosong yang baru di baris ini. Jadi klik kanan pada baris ini, lalu insert sehingga ada baris yang baru. Nah, lalu baris yang berisi nilai prosentase ini kita sembunyikan. Klik kanan pada barisnya lalu hide. Nah, sehingga seolah-olah tidak ada nilai di atas tabel ini gitu ya. Nanti untuk kalau misalnya mau mengubah lagi, tinggal blok baris yang atas dan bawahnya, klik kanan pada barisnya lalu unhide. Gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah misalnya jika kita ingin menandai siswa yang belum tuntas, misalnya kita ingin tandai dengan warna merah, nah maka caranya adalah kita blok dulu nilai akhirnya dari atas sampai bawah. Kemudian masih pada menu home kita klik conditional formatting, lalu highlight cell rule, lalu less than. Nah, kemudian nanti di sini tinggal kita ketikkan nilai KKM-nya. Misalnya KKM-nya 75. Bisa kita ketikkan langsung di sini atau bisa juga kita hapus, lalu kita klik pada tanda panah ini, kemudian kita klik pada sel yang berisi nilai KKM. Kemudian klik lagi pada tanda panah ini, lalu klik OK. Kita coba lihat hasilnya. Nanti yang nilainya kurang dari KKM akan diwarnai dengan warna merah. Kita lihat, nah pasti yang warna merah adalah yang kurang dari 75. Kalau misalnya KKM-nya kita ubah misalnya jadi 80, nah pasti nanti bakalan ada lebih banyak lagi yang berwarna merah karena nilai KKM-nya ditinggikan gitu ya. Oke, kita kembalikan ke 75. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membuat rumus untuk mengetahui apakah siswa tersebut tuntas atau belum tuntas. Jadi, selain dengan menandai nilainya dengan warna, kita juga bisa menandai dengan keterangan ketuntasannya. Nah, caranya adalah bisa dengan menggunakan rumus if. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu nilai KKM-nya. Jadi di sini sudah tertera nilai KKM-nya adalah 75. Kemudian kita berikan nama pada sel ini ya. Jadi pada sel yang berisi nilai KKM kita berikan nama dulu. Caranya klik menu formulas, kemudian di file name, kemudian misalnya langsung saja kita ketikkan KKM gitu. Kemudian OK. Jadi sel ini adalah nilai KKM. Oke, kemudian kita mulai mengetikkan rumusnya. Ini saya geser di sini. Saya geser ke sini aja. Kemudian rumusnya adalah kita gunakan rumus if ya, sama dengan if kurung buka. Nah, rumus if ini butuh 3 parameter yaitu logical test atau syaratnya,
Kemudian value if true yaitu nilai jika benar, dan value if false adalah nilai jika salah. Jadi syaratnya adalah dia harus lebih dari atau sama dengan KKM. Jadi kalau lebih dari atau sama dengan KKM maka nilainya adalah tuntas. Kalau kurang maka nilainya adalah belum tuntas, gitu ya. Oke, kita coba praktikan. Kemudian setelah kurung buka kita klik pada sel nilai akhir. Kemudian lebih dari sama dengan KKM. Kemudian pemisahnya titik koma atau koma sesuaikan dengan panduan yang ada di bawah ya. Di sini titik koma, kemudian jika syaratnya dipenuhi maka keterangannya tuntas. Kemudian dalam tanda petik, jadi jangan lupa teksnya harus diupdate oleh tanda petik. Kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma sesuaikan dengan panduan yang di bawahnya. Kemudian ini belum tuntas dalam tanda petik ganda ya. Tanda petik ganda kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya kurang lebih seperti ini. Jika nilai akhirnya lebih dari atau sama dengan nilai KKM, yaitu 75, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas. Tapi jika tidak, dalam artian jika nilainya tidak lebih dari atau tidak sama dengan KKM, maka dia dinyatakan belum tuntas. Sekali lagi, jika nilainya lebih dari atau sama dengan KKM, maka dinyatakan tuntas. Tapi jika tidak, maka dinyatakan belum tuntas. Gitu ya. Oke, tekan Enter. Hasilnya ini tuntas. Ke bawahnya cukup kita copy rumus seperti tadi, kita klik di sini lalu double klik pada sudut kanan bawahnya. Kita lihat siapa yang belum tuntas. Nah, ini yang belum tuntas adalah yang tadi nilainya warna merah. Ini belum tuntas. Dan seterusnya, misalnya agar rapi, kita coba blok semuanya, kita beri rata tengah. Di menu Home, kita klik rata tengah. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.